Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Baik, abang kakak sekalian yang saya hormati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi seorang trader dari nol. Ya, karena dari sekian komentar-komentar yang ada di YouTube saya, banyak orang yang kesulitan menentukan titik nol atau misi harga. Ada yang bertanya apa perbedaan misi harga dan titik nol. Nah, di sini akan saya jelaskan semua. Saya urutkan dimulai dari bagaimana menjadi seorang trader dari nol. Bagaimana mungkin kita akan mampu mengerjakan soal kalau kita membaca saja tidak bisa. Sama dengan di trading. Bagaimana mungkin kita mampu akan open perdagangan kalau satu candlestick saja kita tidak mampu membaca. Yuk kita pahami bagaimana cara membaca satu candlestick saja dulu. Karena inilah pondasi dari analisa teknikal berdasarkan candlestick. Ya. Nah, di sini di belakang saya sudah ada papan tulis whiteboard. Nah, ayo kita oret-oretan biar abang lebih paham bagaimana menjadi seorang trader dimulai dari nol. Ya. Kita belajar trading, Bang. Tidak cukup ya kalau langsung tahu misi harga, tahu track nol itu tidak cukup. Oke. Jadi yang perlu abang perhatikan di sini, seperti yang saya katakan barusan, bagaimana mungkin kita akan mampu mengerjakan soal kalau membaca saja kita tidak bisa. Ya. Nah, di trading, bagaimana mungkin kita akan mampu open perdagangan kalau satu candle saja kita tidak tahu artinya. Makanya kalau mau jadi seorang trader, ini khusus pemula, pelajari dari dasar-dasarnya dulu, pondasinya. Ya, mulai saat ini kita akan bahas trading dimulai dari nol. Ini cocok untuk pemula ya, biar nggak salah memahami. Karena kalau pondasinya sudah kuat, insya Allah kita enak ya trading itu. Misalnya ini ada candle merah seperti ini. Nah, apa makna dari satu candlestick ini saja dulu? Ya, jangan buru-buru kita open perdagangan kalau ini saja belum paham. Ya, kita mengeja dulu, baru ngerjakan soal nantinya. Nah, abang perhatikan, dulu waktu kita sekolah dulu, ada istilah grafik, Bang, seperti ini. Misalnya tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, dan seterusnya. Indonesia misalnya ngekspor beras ke Cina sebanyak misalnya 10 ton. Ini 10 ton, 20 ton, 30 ton, 40 ton. 10 ton, maka akan hadirlah candlestick seperti ini, grafik seperti ini. Misalnya 10 ton ya. Pada tahun 2001. Nah, pada tahun 2002 misalnya, Indonesia ngekspor beras lagi ke Cina sebanyak 20 ton misalnya. Maka candlestick ini akan bergerak tinggi seperti ini. Lurus dengan ini, 20 ton. Yang tadi 10 ton. Nah, dari sini bisa kita artikan, ya ini waktu kita sekolah dulu ya. Dari sini bisa kita artikan bahwa candlestick ini memaparkan apa yang sudah terjadi, apa simbol ya, simbol dari apa yang sudah terjadi. Grafik lah. Nah, kemudian grafik-grafik seperti inilah yang sekarang ini dikenal dengan namanya candlestick pattern. Di dalam trading dikenal dengan candlestick. Ya. Jadi sejak Monehisa Homam menghitung atau sering menulis hukum-hukum tentang trading, akhirnya sampai saat ini kita gunakan yang namanya candlestick, tapi pergerakannya sekarang sudah beda. Di sini dia akan turun seperti ini. Kalau di grafik lurus, di sini tetap pembukaan harganya di sini. Di dalam trading seperti ini ya. Kalau turun, kalau naik ya dari sini naik, naik. Nah,
Sekarang ayo kita kembali lagi ke sini, ke candlestick ini. Berarti body ini atau grafik ini, inilah yang memaparkan apa yang sudah terjadi. Makanya kalau kita bisa baca ini, oh grafik ini menunjukkan volumenya 20 ton. Oh yang ini menunjukkan volumenya 10 ton. Nah di sini nanti kalau abang sudah tahu satu candlestick ini aja maknanya, tinggal kita tambahkan kalau ini ketemu ini seperti apa. Kalau ini begini nanti informasinya kemana. Nah, jadi ingat ya, body berarti adalah volume atau kapasitasnya. Nah, lantas bagaimana Bang dengan sumbu? Oke, kita bahas sumbu. Sumbu ini adalah histori pergerakan harga. Kenapa Bang kok abang mengatakan histori pergerakan harga? Sebenarnya kayak sumbu ini, dia adalah pergerakan harga candlestick ya. Pergerakannya candlestick ya. Cuman akhirnya dia reverse lagi, turun kembali. Nah akhirnya nge-close misalnya, itulah jadi sumbu naik. Kalau abang ingin membuktikan bahwa ini adalah juga pergerakan harga atau candlestick, contohnya seperti ini. Ada time frame 5 menit atau M5. Di trading kan gitu ya. Kemudian ada time frame yang H1 atau 1 jam. Permisalan di 1 jam, ada candlestick sumbunya lebih panjang atas misalnya seperti ini. Nah, time frame 1 jam artinya apa? Dalam satu candlestick ini terbentuk dalam waktu 1 jam. Sementara time frame 5 menit, maka satu candlestick tersebut terbentuk dalam waktu 5 menit. Nah, kalau time frame 1 jam ini kita convert ke time frame yang 5 menit, berarti ada berapa candle? Berarti ada 12 candle ya. 5 menit, kalau 1 jam kan 60 menit. 60 menit bagi 5 ada 12. Berarti ada 12 candle. Nah, berarti satu candlestick di time frame 1 jam ini, kalau kita lihat ke di time frame 5 menit, jadi 12 candle. Bagaimana Bang gambarannya kalau candlesticknya seperti ini, merah, sumbunya lebih panjang di atas. Bagaimana gambarannya di 5 menit? Permisalan seperti ini ya. Kita akan garis dulu biar abang tahu. Nah, gambarannya seperti ini Bang. Candlenya hijau naik ya. Naik misalnya naik. Nah, kemudian di sini turun. Turun lagi misalnya, turun lagi, kemudian turun lagi. Setelah turun, di sini naik. Sudah berapa candle ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 2 candle. Ini sudah 12 candle. Bang, kenapa dikategorikan seperti ini Bang? Contoh di 5 menitnya. Ayo kita hitung kembali. Ini kan tadi anggaplah track down-nya ya. Kesini nih, dari sini sampai sini, terus tingginya, ini jadi sumbu. Nah, yang kesini, ini candle merahnya. Jadi kalau kita gambar, dari sini ke sini, jadi sumbu, turunnya ini, terus seperti ini. Nah, lantas dia naik di sini, nge-close ya. Berarti harga sempat turun ke sini terus, kemudian naik, nge-close di sini. Ini jadi sumbu. Jadi kalau di 1 jam seperti ini candlesticknya, gambarannya seperti ini di time frame 5 menit. Jadinya sumbunya ini, candle ini,
dia boostan lagi atau reverse lagi, akhirnya sampai sini ini jadi sumbu. Kan open price-nya kan di sini ya. Kalau merah, kemudian turun. Turun sampai sini, dia naik lagi. Akhirnya nge-close di sini. Seperti inilah gambarannya. Ini 1 jam, ini yang TF 5 menit. Nah, jadi sumbu ini adalah pergerakan harga. Ya, makanya jangan dibaca aneh-aneh. Makanya sumbu ini kita jadikan signal. Tekniknya seperti apa? Kalau abang kepengin trading, biar kita tidak mudah loss, abang analisa dulu di time frame 1 jam ini, cari informasinya di sini kemana. Kalau informasinya misalnya naik, maka kita tinggal cari ke time frame 5 menit yang sejalan ya. Kalau di 1 jamnya naik, kita harus cari informasi di sini yang juga naik. Nah, sampai di sini paham ya? Dan sekarang kalau di 1 jam misalnya akan naik harga, jangan pernah kita open perdagangan turun di time frame yang 5 menit. Ini cara hati-hatinya kita di dalam open perdagangan, di dalam trading. Kalau di 1 jam akan naik, maka jangan pernah open perdagangan turun di time frame yang 5 menit. Kita ambil naik-naiknya saja sampai 1 jam. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Kita hapus yang ini. Jadi sekarang kita tahu bahwa body ini adalah volume, sementara sumbu ini adalah signal pergerakan harga. Anggaplah histori ya, yang pernah dilalui bahwa harga sempat naik ke sini dan turun kembali. Begitupun sebaliknya dengan sumbu bawah ini sempat turun dan naik kembali hingga nge-close di sini. Akhirnya jadilah sumbu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bang? Kalau kita mau baca ketika penjual ini atau stok ini ketemu dengan pembeli. Permisalan yang sering saya rumuskan di YouTube saya itu ada X plus Y sama dengan 0. Nah, ayo sekarang kita hitung-hitungan. Wah, hidup lagi matematika ini ya. Mau jadi guru lagi saya ini. Bang, kalau candle merah ketemu dengan hijau, ini sama dengan apa bang? Ini kan yang kita tahu, yang kita cari tahu kemana informasinya. Nah, sering saya katakan, di edukasi juga sempat saya katakan, bukan sempat ya, sering saya katakan bahwa ini adalah informasinya kenaikan harga. Kenapa bang dibilang informasi kenaikan harga? Kalau harga akan bergerak stabil, harga harus selalu seimbang. Di mana open price-nya, di mana permulaan harganya, maka harga akan selalu seimbang di situ. Nah, sementara atau harga awalnya atau candle merah ini, open price-nya kan di sini ya. Ya kan? Nah, maka harga ini harus selalu seimbang di open price-nya atau di track nolnya. Itulah sebabnya saya mengatakan jika seperti ini, maka informasinya kenaikan harga. Apakah kita bisa langsung open perdagangan naik? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa saja ini nanti memberikan perubahan harga untuk turun. Makanya jangan lakukan open perdagangan ketika tidak terkonfirmasi dengan benar. Kesimpulannya, jika kita melihat informasi kenaikan harga, kita tunggu konfirmasinya. Kalau tidak terkonfirmasi, jangan open perdagangan. Ya. Nah, sekarang candle merah dengan hijau itu namanya sudah transaksi ya. Candle merah ketemu hijau. Apa kata saya di YouTube? Ini penjual, ini pembeli. Bertemunya penjual dengan pembeli ini, inilah yang kita sebut dengan transaksi. Maka di transaksi inilah nanti akan melahirkan sebuah informasi. Nah, informasi tersebut kita pegang. Lalu kita lihat kebenarannya apakah terkonfirmasi dengan benar atau tidak.
Kalau terkonfirmasi misalnya, oke, kita hajar. Berarti benar harga akan bergerak naik. Kalau tidak terkonfirmasi, artinya tidak disetujui kenaikan tersebut. Maka kita tinggal cerdas-cerdasnya kita. Kalau ada informasi kenaikan harga terkonfirmasi, baru kita hajar. Kalau tidak terkonfirmasi, tahan dulu. Nah, lalu ada yang bertanya kemarin di kolom komentar, Bang, apa perbedaan misi harga dan track 0? Kalau track 0, ini adalah permulaan harga pada periode yang sedang berlangsung. Nah, lantas bagaimana dengan misi 0? Bagaimana dengan misi harga maksud saya? Misi harga kita peroleh dari track 0 ini nanti akan ada perubahan harga. Harganya misalnya akan berubah untuk turun. Nah, maka perubahan harga inilah nanti mencari di mana misi harganya. Ya, karena tujuannya sesampainya di misi harga itu nanti akan sideways kembali. Berarti kesimpulannya misi harga adalah perubahan harga yang terjadi pada track 0 ini. Nah, makanya untuk mengetahui track 0 kita harus mengetahui misi harga dulu. Bingung ya? Coba nanti di playback videonya. Jadi untuk mengetahui track 0 kita harus tahu misi harganya. Bila ada nanti candlestick yang impas pada misi harga tersebut, impas di garis tersebut, maka itulah yang dikatakan transaksi tersebut sudah settle. Dan kalau sudah settle berarti apa? Maka di candlestick berikutnya itulah yang kita sebut dengan harga baru atau track 0. Misalnya track 0-nya di sini, terus harga sideways di sini. Nah, sekarang berubah misalnya harga Nah, perubahan harga inilah kita harus tahu di mana misinya. Ya. Kalau sudah tahu misinya, misalnya di sini misi harganya, Nah, carilah nanti candlestick yang impas dengan misi harga tersebut. Mana yang impas berarti itulah nanti track 0-nya. Kalau tidak impas bagaimana, Bang? Terus ada perubahan lagi. Nah, berarti bukan settle namanya. Kalau selalu ada perubahan berarti dia akan selalu mencari misi harganya di mana. Apakah penurunan, apakah harga sekarang bergerak turun, atau besoknya turun lagi. Tergantung candlestick itu sendiri. Ya, jadi kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari materi sekarang ini? Kita harus tahu apa arti satu candlestick dan bagaimana jika candlestick ini bertemu dengan candlestick hijau misalnya, apa artinya, apa informasinya, dan dari informasi ini nanti kita tunggu konfirmasinya. Kalau sudah ada informasi misalnya naik, terkonfirmasi juga naik, didukung signalnya atau sumbunya juga naik, barulah kita open perdagangan naik. Ya, ini yang saya lakukan dari dulu. Bang, apakah Abang sudah jadi sultan? Bang, tidak. Karena apa? Saya trader receh, Bang. Sering orang membuli ABC, Bang, asal biru close. Inilah gaya trading saya. Ya. Jadi saya dapat $2 saya close, Bang. Dapat $3 saya close, Bang. Beda dengan trader lain. Trader lain kalau nggak $1.000, $100 nggak di close. Saya tidak. Karena katanya orang Cina, prinsip Cina, saya sepakat dengan bapak kita, Bapak Ahok, ada 3 prinsip yang dipegang orang Cina. Qingli, cuan, cincai. Apa itu Qingli? Ada yang tahu? Salam ya yang dari Cina. Ni hao ma. Qingli itu keadilan ya. Benar gak? Yang dari Chinese ya. Cuan itu profit. Cincai itu sederhana ya. Nah, keadilan yang dimaksud di mana kita di dalam berbisnis itu harus saling menguntungkan, itu Cina. Ya. Kadang beda prinsip, Bang, dengan orang-orang sebelah.
Kadang dianya mau untung banyak, orang nggak dipikirin. Bisnis kalau seperti itu nggak akan jalan. Tetapi bisnis jika saling menguntungkan, oke, maka di situ akan dapat cuan atau profit. Ya, jadi saya senang dengan prinsip Cina di dalam berbisnis. Cina itu disiplin ya. Bang, apakah tidak cinta Indonesia, Bang? Saya lahir di Indonesia. Maka kalau saya tidak cinta dengan Indonesia, berarti saya tidak punya jiwa nasionalisme. Saya tetap cinta Indonesia. Tapi saya senang dengan prinsip Cina di dalam berbisnis. Orangnya selalu agresif, semangat, pantang mundur. Itu Cina. Oke, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.